Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerah-Nya. Kita boleh melewati istirahat malam yang panjang dan kita bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu sehingga pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan sebelum kami memulai segala sesuatu, kami menyerahkan diri kepada Tuhan dan kami merenungkan firman-Mu sejenak. Bapa, kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu membimbing mengajar kami untuk kami mengerti akan firman-Mu yang kami renungkan pagi hari ini. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 15 ayat 16. Yeremia pasal 15 ayat 16, demikianlah firman Tuhan. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sedang terkasih, Nabi Yeremia diberi gelar sebagai Nabi Peratap. Mengapa? Karena dia adalah seorang nabi yang menyampaikan berita kepada bangsa Yehuda akan penghukuman yang akan Tuhan berikan akibat ketidaktaatan bangsa Yehuda yang terus-menerus memberontak dan berbuat jahat. Nah, ketika Nabi Yeremia memberitakan akan berita penghukuman ini, dan ia juga memberikan janji kepada bangsa Yehuda bahwa sesungguhnya mereka pun ada pemulihan. Jikalau mereka bertobat, maka ada kemurahan Allah kepada bangsa Yehuda. Namun di sisi lain, bangsa Yehuda yang terus-menerus memberontak kepada Allah, mereka menolak dan tidak mau mentaati Tuhan. Maka seringkali Yeremia juga mengalami keputusasaan. Dan ketika ia menyampaikan berita penghukuman itu, Yeremia pun mengalami kesedihan, ratapan akan keadaan umat Tuhan yang akan mengalami penghukuman kelak. Nah, saudara terkasih, di dalam kondisi memprihatinkan itu, Yeremia pun mengalami penguatan dari Tuhan. Sehingga ia berkata bahwa di tengah situasi, di tengah ratapan, di tengah kekecewaan, di tengah-tengah penghukuman yang akan dialami oleh bangsa Israel itu, Yeremia mengatakan bahwa firman Tuhan akan menjadi kekuatan, menjadi kegirangan, menjadi kesukaan baginya. Ya, demikian juga di dalam kehidupan kita, saudara. Saat situasi hidup ini tidak bisa memberikan kepada kita hal-hal yang baik seperti yang kita impikan, kita rencanakan, kita harapkan, maka ketika keadaan itu tidak berjalan sesuai dengan rencana kita, maka sesungguhnya ketika kita dekat dengan Tuhan dan kita senantiasa merenungkan firman-Nya, maka firman Tuhan itulah yang menghibur kita, yang menguatkan kita, yang memberikan kepada kita kesejukan dan ketenangan hati, karena firman Tuhan itu adalah firman yang hidup, yang dapat menolong kita, bahkan menuntun kita untuk melewati setiap situasi hidup kita yang tergelap, yang kelam sekalipun. Seperti pemazmur berkata, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, saat kita mengalami kekelaman, saat kita mengalami kegelapan, dan saat kita mengalami keputusasaan, maka firman Tuhan satu-satunya lah yang menjadi penghiburan kita, yang bisa menguatkan iman kita, yang bisa menolong kita untuk terus berjalan di dalam rencana Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah firman yang mampu dan berkuasa menuntun kita untuk terus berjalan
sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saudara, sejauh mana kita merindukan firman Tuhan, membaca, merenungkan, dan menghidupinya. Sebab tidak ada satupun yang bisa memberikan kepada kita ketenangan, sukacita yang sejati selain firman Tuhan yang hidup. Karena kita hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah, yakni firman Tuhan itu sendiri. Mari kita terus setiap hari dengan bersandar pada Tuhan, setia membaca, merenungkan firman Tuhan, dan menghidupinya. Karena hanya dengan demikianlah hidup kita akan semakin terus berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan semakin hari terus semakin diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perenungan ini. Di tengah-tengah ratapan, kesedihan Yeremia, masih ada sukacitanya, yakni firman Tuhan, sabda Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan yang memberikan janji-janji dan penghiburan bagi Yeremia, bahkan bagi umat Israel ketika menghadapi masa-masa yang sulit dan berat. Kami pun percaya firman-Mu adalah ya dan amin. Ajar kami untuk terus hidup di dalam firman-Mu, membaca, merenungkannya, karena hanya firman-Mu lah yang bisa memberikan kepada kami ketenangan, damai yang sejati saat kami menghadapi badai hidup ini. Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini, dan biarlah hidup kami boleh terus-menerus semakin sepadan dengan firman-Mu. Berkati kami sepanjang hari ini, dan pakai kami menjadi berkat bagi sesama kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati.